Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika masih KD 3.4. Kemarin kita sudah belajar tentang kelipatan dan faktor dari suatu bilangan. Nah, hari ini kita akan belajar kelipatan dan faktor persekutuan. Nah, kalau anak-anak kemarin sudah paham mencari kelipatan suatu bilangan dan mencari faktor suatu bilangan, itu sangat mudah. Baik, sebelumnya kita harus tahu persekutuan itu apa. Nah, persekutuan itu adalah bilangan yang sama dari kelipatan atau faktor itu. Ya. Oke, sekali lagi. Persekutuan ini adalah bilangan-bilangan yang sama dari kelipatan atau faktor dua bilangan atau lebih. Nah, anak-anak, mencari kelipatan itu tidak hanya dari dua bilangan. Ya, bisa 3, bisa 4 bilangan. Contohnya seperti ini. Kalau ini tentukan bilangan kelipatan 2 dan 4. Berarti kelipatan 2-nya berapa saja, kelipatan 4-nya berapa saja. Nah, nanti bisa 3 kelipatan bilangan. Artinya 3 untuk kelipatan suatu bilangannya. Misalnya, kelipatan 2 itu berapa saja, kelipatan 4 berapa saja, kelipatan 6 berapa saja. Nah, seperti itu. Baik, anak-anak, untuk lebih jelasnya mari kita masuk ke contoh. Ya, kita akan yang sebelah kanan ini, ya, sebelah kanan Bu Kenny maksudnya, itu kita akan latihan kelipatan persekutuan atau bahas bersama. Perhatikan anak-anak ya. Ya. Kita ke kelipatan persekutuan dulu. Mencari bilangan kelipatan dari dua bilangan itu yang sama nantinya, ya. Contoh, tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 4. Langkah yang pertama adalah anak-anak mencari kelipatan dari bilangan 2. Nih, kelipatan 2 itu berapa saja? Nah, kalau kelipatan 2 dimulai dari 2. Ya, karena dikalikan 1. 2 kalikan 2 berapa? 4. 2 kalikan 3, 6. 2 kalikan 4, 8. 2 dikalikan 5 adalah 10. Dan seterusnya, karena tidak ada syaratnya. Ya, ingat ya, tidak ada syaratnya. Kalau tidak ada syaratnya tidak usah ditulis semua, nanti tidak muat. Oke? Baik. Sekarang yang kedua, mencari kelipatan 4. Ya, kelipatan 4 itu berapa saja? 4 kali 1, ya. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16, 4 kali 5 20. Ya, ini 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Oke. Dan seterusnya. Ya, karena tidak diberi batasan. Baik, anak-anak kita lihat, sudah tahu kelipatan 2 ini berapa bilangannya dan kelipatan 4 itu berapa. Kita cari bilangan dari kelipatan ini yang sama. Nah, yang sama tuh angka berapa saja? Nih, 2. Bukan ya. 2 di sini tidak ada. Oh, 4. Iya, maaf ya, 4. Nih. Jelas, yang pertama di kelipatan 2 ada angka 4, di kelipatan 4 ada angka 4. Apalagi? Berapa lagi? 8, pinter. Ada lagi? Sudah. Kalau dilanjutkan masih banyak lagi yang sama, ya. Karena ini kita hanya ambil dari 5 bilangan dari kelipatan 2. Maka yang muncul di sini bilangan yang sama yang merupakan persekutuan hanya ada 2 bilangan, yaitu 4 dan 8. Ini bisa dan seterusnya.
Ya, dan seterusnya bukan melambangkan titik 3. Jadi kelipatan persekutuan dari bilangan 2 dan 4 adalah 4 dan 8. Nah, ada pertanyaan, Bu, kalau misalnya di kelipatan 2 dan kelipatan 4 dituliskan kelipatan sebanyak 10 bilangan, boleh enggak? Boleh, asalkan tidak dibatasi pada soal. Jelas ya? Oke. Nah, sudah paham contoh pertama? Baik, Ibu harapkan sudah paham, sudah jelas. Sekarang ke contoh yang kedua. Tuliskan 5 bilangan yang merupakan kelipatan 3, 4, dan 6. Ya. Nah, ini kelipatannya ada 3 bilangan anak-anak. Tidak usah takut, tidak usah pusing duluan. Ya. Ingat, di sini ada syarat. 5 bilangan saja. Oke, yang pertama mencari kelipatan bilangan yang pertama, yaitu ke bilangan 3. Kelipatannya berapa? Dari 3 kali 1 kali 2 6 kali 3 9 kali 4 12 kali 5 15. Karena ada syarat hanya sampai 5 bilangan, maka hanya ada ini anak-anak, 3, 6, 9, 12, 15. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 titik. Karena ada syaratnya. Jelas ya? Oke. Sekarang kita mencari 5 bilangan dari kelipatan 4 yang kedua. Oke, kalikan berapa dulu? 1. 4 kali 1 4. 4 kali 2 8. 4 kali 3 12. 4 kali 4 16. 4 kali 5 20. Stop. Sudah 5 bilangan. Selanjutnya kita cari kelipatan 6. Ya, kelipatan 6. 6 kali berapa anak? 1. 6 kali 2 12 kali 3 18 kali 4 24 kali 5 30. Titik, selesai. Nah, anak-anak, ini kan ada 3 kelipatan, ya kan? 3 bilangan ya, kelipatan. Nah, sekarang kita cari dari ketiganya itu yang ada bilangan sama. Nih, di kelipatan 3 ada 3 enggak? Kelipatan 4 ada 3 enggak? Kelipatan 6 ada 3 enggak? Tidak ada. Berarti tidak termasuk. Sekarang bilangan yang kelipatan yang kedua. 6, 8, 12. Termasuk enggak? Tidak. Selanjutnya, yang tiga-tiganya ada. Mari kita lihat. Ini ada 12, ada 12, ada 12. Oh, tiga-tiganya ada. Kita lingkarin dulu anak-anak. Kasih tanda lingkaran. Nah, di kelipatan 3 ada 12, di kelipatan 4 ada 12, di kelipatan 6 ada 12. Nah, ini yang dilingkari. Bu, di kelipatan 3 ada 6. Di kelipatan 6 ada 6, angka 6. Di kelipatan 4 tidak ada. Apakah boleh, Bu? Tidak, anak-anak. Meskipun ini ada 2 yang sama, tapi di kelipatan 4-nya tidak ada 6, itu tidak termasuk persekutuan. Karena di soalnya persekutuan dari 3 bilangan. Ya, jadi tidak diberi tanda. Ada lagi di sini? Oh, tidak ada anak-anak. Oleh karena itu, yang dari ketiga bilangan ini ada bilangan yang sama pada kelipatannya, hanya ada angka berapa? 12. Jadi kelipatan persekutuan dari bilangan 3, 4, dan 6 adalah 12. Isinya yang dilingkarin saja anak-anak. Jelas ya? Paham ya? Oke. Kalau kelipatan ini sudah paham, kita akan beralih ke faktor persekutuan. Nah, kalian kemarin sudah belajar mencari faktor dari suatu bilangan. Nah, mencari faktor itu bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan pohon faktor. Untuk lebih mudahnya, kalau mencari faktor saja dari suatu bilangan, itu yang
menggunakan tabel. Tetapi mencari faktor prima dari suatu bilangan itu lebih mudah juga pakai pohon faktor. Nah, sekarang kita akan mencari faktor dari suatu bilangan. Nah, bilangan yang di sini ada dua bilangan yang akan kita cari faktornya. Yang pertama, tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 36. Cara yang pertama kita mencari faktor dari 16. Ingat ya, di sini adalah apa yang bilangan yang akan dicari, kemudian di sebelah kiri anak-anak adalah pembagi, kemudian yang di sebelah kanan adalah hasilnya. Oke, mari kita hitung bersama. Nah, 16 dibagi 1 hasilnya berapa anak-anak? 16. 16 dibagi 2, diurutkan saja anak-anak. Berapa? 8. 16 bagi 3, bisa tidak? Oh, tidak bisa karena tidak ada perkalian. 16, oh bagi 3 bisa anak-anak ya. Sorry ya. Bagi 3. 16 bagi 3 bisa enggak? Bisa enggak ya? Ada enggak? 3 kali berapa ada 16? Tidak bisa ya. Kalau tidak bisa berarti nggak usah ditulis. Oke. Kemudian dibagi 4. Bisa nggak? 4 kali berapa? Ada 16 kali berapa di sini? Atau 16 bagi 4. Oh, 4. Kalau sudah itu 5, 6, 7, 8, 9, 10 sudah tidak ada. Berarti inilah yang menjadikan faktor dari 16. Kita tulis dulu. Faktor dari 16 adalah 1. Kita tulis semua ya. Dari sebelah kiri nanti menuju ke kanan. 1, 2, 4. 4-nya ini kan ada 2 anak-anak. Tulis sekali saja ya. Karena udah sama, sekali saja. Kemudian habis setelah 4, 8, kemudian 16. Jelas? Oke. Sekarang yang kedua mencari faktor dari 36. Sama caranya. 36 bagi 1, 36. 36 dibagi 2, hasilnya 18. 36 bagi 3, hasilnya 12. 36 bagi 4, hasilnya 9. 36 bagi 5 bisa enggak? Tidak bisa. Bagi 6 bisa. Hasilnya yaitu 6. Sudah selesai. Bagi 7 bisa enggak? 8 tidak bisa. Nanti ketemunya di sini adalah dibagi 9. Hasilnya sama dengan di sini. Oleh karena itu kita hanya berhenti sampai di angka 6. Baik. Kalau sudah seperti ini maka kita salin. Ke faktor dari 36 adalah ini. Sebelah kiri dulu, kemudian ke atas, ke sebelah kanan ya. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Ingat, di sini ada 6-nya 2 kali, tulis sekali saja ya. Kalau kita sudah tahu faktor dari masing-masing bilangan yang tadi kita cari, maka kita mencari bilangan yang sama dari faktor tadi. Ya. Yang bilangan yang ada di angka 16, di bilangan 16 dan mencari bilangan faktornya yang ada di 36. Kira-kira berapa ya? Oh, ini ada 1, lingkari, ada 2. Ada berapa lagi? Oh, 4. Ada nih 4. Ada 8. Oh, tidak ada. Ada 16, tidak ada. Oleh karena itu anak-anak, kita tinggal isi jadi faktor. Sorry, ini tulisannya kurang. Jadi faktor persekutuan dari 16 dan 36 adalah bilangan ini yang dilingkari saja, yaitu 1, 2, dan 4. Jelas? Iya, semoga anak-anak sedikit bisa memahami. Kalau bingung, Bu, bingung nggak apa-apa. Artinya otak kalian, pikiran kalian tuh bekerja, ya. Dari bingung nanti lama-lama akan memahami, akan jelas.
Oke. Sekarang contoh yang kedua. Semoga semakin bingung berarti semakin bekerja pikiran kalian dan nanti akan paham setelah nanti diberikan tugas kepada dari Ibu Kenny ya. Nah, sekarang contoh kedua, tentukan faktor persekutuan dari 25, 50 dan 75. Ingat, cara pertama adalah menggunakan tabel. Kita tentukan faktor dari berapa dulu? Oke, yang pertama ya, sorry kok kelima. Yang pertama yaitu 25. Bu Kenny akan bilang 25. Sekarang 25 dibagi 1 hasilnya berapa anak-anak? 25, pinter. Bagi 2 bisa nggak? Oh tidak bisa. 3 nggak bisa. Berapa kali berapa yang ada 25? Oh ternyata 5. Iya, 5 kali 5. Nah, sudah selesai. Sekarang kita cari tabel untuk mencari faktor. Mengerjakan tabel untuk mencari faktor bilangan kedua, yaitu 50. Nah, sekarang 50 dibagi 1 berapa anak-anak? Oh, 50 dong. Ya. Bagi 2. 50 bagi 2 berapa ya? Atau 2 kali berapa dari 50 ya? Hitung dengan pengurangan berulang. Kalau anak-anak belum bisa ya. Oke, atau pakai mesin hitung seperti yang diajarkan di kelas 3. Ya. 50 bagi 2 itu anak-anak 25. Nah, ingat 25. 25 itu perkalian berapa dengan berapa? Atau 50 bagi 3 bisa enggak? Tidak bisa. 50 dibagi 5 bisa enggak? Oh bisa. Hasilnya berapa? 10. Nih masih kurang ya. Kemudian 50 dibagi berapa lagi? 6 bisa, 7, 8, 9, 10. Oh udah 10. Oh udah selesai berarti. Nanti ketemunya dibagi 10. Ya, di sini bagi 10 hasilnya 5 sama dengan ini anak-anak. Ya, oke. Sekarang kita kerjakan tabel untuk mencari faktor persekutuan faktor dari bilangan 75. Oke. 75 dibagi 1 adalah 75. Bagi 2 bisa enggak? Tidak bisa. Langsung dibagi 3, hasilnya berapa? 25. Bagi 4, bagi 5, bagi 4 nggak bisa. Bagi 5, hasilnya berapa? 25 ya. Sorry. Iya, bagi 5 hasilnya berapa? 15. Ya. Bener nggak? Ayo, 5 kali 5 25. 1 kali 5, 5 tambah 2, betul. Kemudian bagi berapa lagi nih? Bagi 25. Oh sudah ada. Oke, jadi cukup. Nah anak-anak, kita sudah mencari masing-masing bilangan, faktor dari masing-masing bilangan dari tabel. Tinggal kita menyalin dari tabel itu ya. Faktor dari 25 adalah ini 1, dari 1 ya sebelah kiri 1, 5. Kemudian 25. Faktor dari 50 1, 2, 5, 10, 25, 50. Faktor dari 75 1, 3, 5, 15, 25, 75. Jadi ya kita mencari ketiga dari faktor bilangan ini yang sama bilangannya. Berapa ayo? Nih 1 ada ya, tiga-tiganya ya. 1. Kemudian berapa lagi? Oh 5 nih, 5 ada. Ya 5. Berapa lagi? Oh ya, ada 25 ya. Nih 25 agak jauh anak-anak. Nih. Ada lagi? Tidak.
Berarti faktor persekutuan dari 25, 50, dan 75 adalah bilangan yang di lingkar ini, yaitu 1, 5, dan 25. Baik anak-anak, untuk mencari kelipatan faktor, anak-anak itu kuncinya harus hafal perkalian. Kalau sudah hafal perkalian, ya, otomatis anak-anak pembagian juga bisa. Ya, belajar sekali, manfaatnya 2, ya. Perkalian hafal, pembagian hafal. Nah, kalau sudah 2 yang dikuasai, mau bilangan berapapun, materi apapun kita bisa, anak-anak tidak kesulitan menghitung. Begitu ya. Nah, semoga ini faktor persekutuan dari contoh ini dan kelipatan persekutuan anak-anak memahaminya materi kali ini, dan nantinya anak-anak lebih mudah untuk mengerjakan tugas dari Ibu Kenny. Jelas ya anak-anak ya. Semoga materi ini menambah ilmu, menambah bekal anak-anak di kelas 4. Baik anak-anak, selamat pagi. Nanti tugas akan menyusul ya. Sampai jumpa.